Imam Bukhari memiliki nama asli Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Ia berasal dari Bukhara, sekarang masuk Uzbekistan, sehingga terkenal dengan sebutan Al-Bukhari. Ismail, ayah Al-Bukhari, adalah seorang ulama hadits di daerah Bukhara. Ia murid dari Imam Malik bin Anas, Hamad bin Zaid dan Abdullah bin Mubarak. Ismail juga seorang pebisnis. Ia termasuk orang kaya, namun sangat berhati-hati dalam menjaga hartanya agar tidak tercampur dengan yang syubhat, apalagi haram. Aku tidak mengetahui bahwa ada di antara hartaku 1 dirham pun yang haram maupun syubhat, kata Ismail saat sakit menjelang wafat. Muhammad bin Ismail lahir di Bukhara pada hari Jumat, tepatnya setelah sholat Jumat, pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Bukhara, waktu itu merupakan wilayah Khurasan. Bukhara merupakan kota yang indah. Islam masuk ke sana pada masa Daulah Bani Umayyah. Sebelumnya, Bukhara merupakan ibu kota Samaniin. Al-Bukhari dibesarkan di keluarga ulama yang sangat menjunjung ilmu dan adab. Demikian pula suasana ibadah dan ketakwaan keluarganya, terutama ayahnya yang seorang ulama. Namun tak lama kemudian, ketika Al-Bukhari masih kecil, sang ayah wafat. Jadilah Al-Bukhari menjadi anak yatim. Kendati demikian, di bawah pengasuhan sang ibu yang ahli ibadah, Muhammad bin Ismail tumbuh menjadi anak solih yang cinta ilmu. Sewaktu kecil, Imam Bukhari sempat mengalami kebutaan. Awalnya penglihatannya berkurang, makin lama makin tidak jelas hingga tak bisa melihat. Sang ibu yang taat beribadah terus mendoakan Al-Bukhari, terutama di sepertiga malam terakhir, usai sholat tahajud. Suatu malam, Ibunda Al-Bukhari bermimpi. Nabi Ibrahim menemuinya dalam mimpi itu lantas mengatakan, "Wahai ibu, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata putramu karena engkau sering berdoa kepadanya." Pagi harinya, keajaiban terjadi. Muhammad bin Ismail sembuh dari buta. Matanya kembali bisa melihat seperti sedia kala. Kejeniusan Imam Bukhari telah terlihat sejak belia. Ia telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Ia juga mulai hafal banyak hadits tanpa mencatat. Di usia itu, sewaktu masih belajar di Kutab hingga Asyar, Al-Bukhari tidak langsung pulang. Saat teman-temannya pulang untuk bermain, ia meneruskan membaca dan belajar. Semangatnya menuntut ilmu sungguh luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi, kecerdasan yang Allah anugerahkan padanya. Dalam sekejap, Al-Bukhari bisa menghafal apa yang dibacanya. Pada usia 11 tahun, Al-Bukhari sudah menghafal banyak hadits beserta sanadnya. Karenanya, dengan mudah ia bisa mengoreksi ketika ada kesalahan hadits yang ia dengar. Suatu hari ada yang membacakan hadits, Sufyan dari Abu As-Subair dari Ibrahim. Al-Bukhari mengingatkannya, "Wahai Abu Fulan, sesungguhnya Abu As-Subair tidak meriwayatkan dari Ibrahim." Mendengar itu, orang tersebut malah menghardik Al-Bukhari. "Jika engkau memiliki catatan asli, bukalah catatanmu," kata Al-Bukhari tanpa rasa takut. Orang itu kemudian mengambil catatannya dan ternyata memang benar. Memang tertulis As-Subair tapi bukan Abu As-Subair. "Engkau benar, nak. Lantas siapakah perawi itu?" kata pria tersebut menyadari kekeliruannya. Dia adalah As-Subair bin Adi. Lalu pria itu membetulkan catatannya. Pada usia 16 tahun, Al-Bukhari telah hafal Musnad Abdullah bin Mubarak serta kitab karya Waqi. Tak hanya hafal, ia memahami maksud perkataan dua ulama itu dalam kitab-kitab tersebut. Di usia yang sama, Al-Bukhari menunaikan ibadah haji ke Makkah. Itu pula yang menjadi rihlah pertamanya. Rihlah dalam dua hadits ini maksudnya bukan piknik atau wisata, melainkan bepergian untuk mencari dan belajar hadits. Di Makkah, ia berguru kepada banyak ulama termasuk Al-Humaidi. Pada usia 17 tahun, Muhammad bin Ismail telah hafal Al-Jami' Sufyan Ats-Tsauri. Ia juga banyak membetulkan catatan para ulama. Memasuki usia 18 tahun, Imam Bukhari rihlah ke Madinah, setelah keilmuannya mendapat sanjungan dari Al-Humaidi. Bahkan menjadi rujukan saat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli hadits. Di Madinah, Al-Bukhari berguru kepada banyak ulama, terutama ulama tabi'ut tabi'in yang masih hidup. Di antaranya Ibrahim bin Al-Munzir, Matraf bin Abdillah, Ibrahim bin Hamzah dan Abu Sabit Muhammad bin Ubaidillah. Juga menuliskan karya pertama, At-Tarikh, yang ia selesaikan di makam Rasulullah Ar-Raudah. Pada usia 19 tahun, Al-Bukhari rihlah ke Basrah. Ia berguru kepada banyak ulama di sana. Di antaranya Abu Hashim bin An-Nabil, Safwan bin Isa,
Badil bin Sabit, dan lainnya. Lalu rihlah ke Kufah dan berguru kepada Abdullah bin Musa, Abu Nuaim bin Yakub, Hasan bin Rabi, dan para ulama lainnya. Pada usia 20 tahun, Al-Bukhari rihlah ke Baghdad. Sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah, banyak ulama berdiam di kota tersebut. Maka Al-Bukhari pun berguru kepada banyak ulama termasuk Imam Ahmad. Namun karena kondisi keamanan yang mulai tidak stabil, Imam Ahmad menyarankan Al-Bukhari untuk segera keluar dari Baghdad. Al-Bukhari juga rihlah ke Syam. Di sana ia berguru kepada Yusuf Al-Farabi, Abu Ishaq bin Ibrahim dan para ulama lainnya. Ia juga rihlah ke Mesir, berguru kepada Utsman bin Eshsai, Said bin Abi Maryam dan sejumlah ulama lainnya. Dari rihlah demi rihlah ini, Imam Bukhari memiliki sangat banyak guru. Aku menulis hadits dari 1080 orang guru. Mereka semua adalah para ulama ahli hadits yang telah menghafal hadits, kata Al-Bukhari. Sejak muda, Imam Bukhari telah melakukan rihlah. Mujahadahnya demi mendapatkan hadits sangat luar biasa. Ia pernah menempuh perjalanan hingga sebulan demi mendapatkan sebuah hadits sahih. Namun ia juga bisa mendapatkan hadits yang sangat banyak dari seorang ulama. Ia berguru kepada 1080 ulama, mulai tabi'ut tabi'in hingga ulama yang seusia dengannya. Dari mereka semua, Al-Bukhari hafal ratusan ribu hadits. Syekh Ahmad Farid menuliskan, Imam Bukhari hafal 200.000 hadits. 100.000 di antaranya adalah hadits sahih. Bahkan ada yang menyebut Al-Bukhari hafal 600.000 hadits. Dari 100.000 hadits yang sahih menurut persyaratan sebagian ulama itu, Al-Bukhari menyaringnya dengan sangat ketat. Dan sebagaimana kita tahu, hadits sahih dengan syarat Bukhari memang paling ketat dibandingkan dengan hadits sahih syarat ulama lainnya. Akhirnya terbitlah karya monumental Jami' Ash-Sahih yang memuat 7.275 hadits sahih. Keilmuan dan kecerdasan Al-Bukhari telah diakui oleh para ulama sejak usianya masih muda. Ketika masuk ke suatu kota, bukan hanya kaum muslimin secara umum yang menyambutnya, bahkan terkadang para ulama ingin mengujinya. Misalnya saat Al-Bukhari mau datang ke Baghdad, para ulama ahli hadits berkumpul, mereka hendak menguji keilmuan Al-Bukhari dengan mengacak 100 hadits. Hadits yang sudah acak urutannya itu lalu dipercayakan kepada 10 ulama. Masing-masing akan membawakan 10 hadits. Ketika Imam Bukhari tiba, mereka mengundangnya dalam forum yang ulama luar Baghdad juga menghadirinya. Satu ulama tampil membaca 10 hadits acak lalu menanyakannya kepada Al-Bukhari. Beliau hanya menjawab, "Saya tidak tahu." Berikutnya ulama kedua membacakan 10 hadits acak lalu menanyakannya. Kembali Al-Bukhari menjawab, "Saya tidak tahu." Demikian seterusnya hingga 10 ulama itu selesai. Banyak ulama yang sempat meremehkan Al-Bukhari mengetahui ulama tersohor itu hanya menjawab, "Saya tidak tahu." Namun anggapan mereka segera sirna saat Al-Bukhari sesaat kemudian membacakan seluruh hadits itu dengan membetulkan susunannya sehingga semuanya menjadi hadits yang benar. Yang lebih menakjubkan, Al-Bukhari bisa mengingat 100 hadits itu tanpa mencatatnya. 10 ulama yang mengujinya takjub dengan keilmuan Al-Bukhari. Ulama lainnya geleng-gelang kepala melihat imam hadits jenius di depan mereka. Begitu banyak pujian kepada Al-Bukhari. Cukuplah pernyataan Ibnu Khuzaimah merangkumnya. Tidak ada manusia di bawah langit ini yang lebih mengetahui hadits daripada Al-Bukhari. Keilmuan Al-Bukhari juga terlihat dari betapa banyak muridnya yang menjadi ulama. Murid Al-Bukhari berjumlah 90.000 orang. Di antaranya adalah Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah serta banyak ulama besar lainnya. Ketika memasuki sebuah kota dan Al-Bukhari menyampaikan ceramah, kaum muslimin pasti menyambutnya dengan penuh antusias. Jumlah jamaahnya bisa mencapai puluhan ribu orang. Di Baghdad, pengajian Al-Bukhari dihadiri 20.000 orang. Sungguh benar firman Allah tentang hakikat ulama. Mereka bukan hanya yang ilmunya tinggi tetapi ketinggian ilmunya semakin menambah takut kepada Allah. Bukan hanya khauf, tetapi khasyah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Qs. Fatir, 28. Luhut dan wara, Imam Bukhari sungguh patut kita teladani. Pernah ia salat jamaah zuhur di perkebunan. Lalu ia salat ba'diyah cukup panjang. Usai salat, ia minta temannya melihat ada apa di balik bajunya karena ia merasa ada yang menggigitnya. Rupanya ada 17 bekas gigitan lalat kerbau. "Mengapa engkau tidak membatalkan salatmu, kan cuma salat sunnah?" tanya temannya itu.
Aku sedang membaca surat dan aku tidak suka memutusnya hingga akhir surat, jawab Al-Bukhari. Ulama bergelar Syekhul Muhadisin itu terbiasa salat malam 13 rakaat. Salat tahajud dan salat witir sebagaimana hadits sahih yang ia riwayatkan. Demikian pula ia mengamalkan hadis-hadis sahih lainnya menjadi bukti kegigihannya dalam mengikuti sunnah. Pada bulan Ramadan, setiap malam Al-Bukhari khatam Al-Quran dalam salatnya. Di pagi hari ia tilawah 10 juz, siang 10 juz dan sebelum buka puasa 10 juz. Sehingga dalam bulan Ramadan ia khatam 60 kali. Jangan tanya zuhud dan wara'nya. Cukuplah Sulaim bin Mujahid mewakili dengan kesaksisannya. Selama 60 tahun, aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai dalam bidang fikih, lebih wara, dan lebih zuhud melebihi Muhammad bin Ismail.